kamu yakin nih lilinnya aman buat makanan ini? Lah Mas, gak penting mau pakai lilin apa. Nih, yang penting buah-buah kita tuh terlihat segar. Jadi kalau dipajang di parcel, orang-orang mau beli bisa kejual mahal. Ngomong apa lu barusan? Coba ulangin. Apaan sih? Terus saya nggak ngomong apa-apa. Jangan bohong lu. Tadi gua denger ya, lu nyindir gue. Saya ngomong, ibu datang ke sini nanya-nanya doang. Nggak belanja apa-apa. Kenapa? Halo ngeremehin gue. Kalau gua mau ya, seisi toko ini juga bisa gua beli. Belagu. Jujur aja Bu kalau nggak punya uang. Ngerepotin aja jadi orang. Dasar mama kere. Gua punya telinga yang kurang ajar lu. Jernih. Nggak sopan banget lu. Karyawan sopan lu ya. Rasanya gue lu. Iya, ibu-ibu. Sini. Bener-bener lu ya. Karyawan nggak sopan. Kurang ajar. Udah. Ini nih Bu, ibu-ibu udah resek banget. Dia yang nggak sopan sama saya, Pak. Padahal saya ini mau belanja di sini. Sudah cukup. Kamu apaan sih? Cepat minta maaf. Pak, saya nggak mau minta maaf, saya nggak salah. Astaga, Pak. Udah deh, pecat aja karyawan kayak dia, Pak. Karyawan nggak sopan, nggak ramah. Ini nggak sopan siapa? Ibu yang nggak sopan. Kamu. Sudah, tutup! Kamu April, ini bukan pertama kalinya kamu begini ya. Saya nggak bisa kasih toleransi lagi ke kamu. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Pak, Janu, didik istri kamu. Bapak nggak bisa pecat saya gitu aja dong, Pak. Saya nggak salah, orang ibu ini yang salah. Lagian sekarang udah nggak zaman, pembeli itu adalah raja. Bener-bener nih orang. Bapak, Ibu, maaf ya. Tolong dimaafin istri saya. Bawa dia keluar, cepat. Yaudah sana keluar lo. Karyawan nggak bener lo. Nggak sopan. Nyebelin banget deh punya atasan kayak gitu. Main pecat orang seenaknya. Ini nih, yang bikin kamu dipecat. Kamu tuh sumber pendek tau gak? Gampang banget emosi. Ya emang bukan salah aku, Mas. Ibu-ibu tadi tuh yang salah, yang resek banget jadi orang. Lagian kamu sih jadi suami kok bukan belain istrinya, malah pasrah aja tadi. Kalau aku belain kamu, yang ada kita berdua yang dipecat, Pril. Mau makan apa coba kita? Ya biarin aja dipecat daripada punya bos kayak gitu. Zaman sekarang tuh cari kerjaan susah. Kamu tahu sendiri kan, cicilan itu banyak. Kamu lihat tuh Vino, bentar lagi masuk sekolah. Kamu tuh mikir gak sih? Ini nih, selalu aja alasan. Kamu tuh dari dulu kayak gini, Mas. Gak tegas, gak bisa diandelin. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku ini masih suamimu, Pril. Lo emangnya faktanya kayak gitu? Mau apa? Ya kamu aja yang gak pernah bersyukur. Papa sama Mama kenapa berantem? Vino sayang. Papa sama Mama gak lagi berantem kok. Kita cuman lagi diskusi aja. Ya kan, Mah? Iya. Tuh kan, mending sekarang kamu masuk kamar lagi ya. Assalamualaikum. Deg-degan tahu, kamu kira nggak ada trauma tahu Aini sama yang kayak ya makanya tadi aku ngucapin salam, kamu sama sekali nggak denger lagi, fokus banget lagi ngapain sih? Gosip. Oh my god, banyak gosip nih. Gosip apa? Lihat dulu Aini, lihat dulu nih tuh. Berita viral yang lagi menggemparkan itu bukan gosip tuh. Mbak April kan? Kok bisa kayak gini sih? Keluar sana, keluar.
Kamu sih dibilangin ngeyel. Udah saya nggak mau terima di sini. Udah saya pergi. Ya kenapa? Apa alasannya, Pak? Apa cuma karena video saya yang viral itu? Nah, itu kan kamu tahu. Udah pergi sana. Pak. Nah, nggak adil dong, Pak. Kalau Bapak mau lihat saya tuh dari skillnya. Masa video yang murahan itu Bapak perhatiin sih, Pak? Bapak punya otak nggak sih, Pak? Dari omongan kamu aja, saya sudah tahu. Kamu tuh barbar, kasar. Daripada pelanggan saya kabur, lebih baik kamu pergi sana. Pak, kalau Bapak nggak mau terima saya kerja di sini, ya ngomong baik-baik dong. Jangan kasar kayak gitu, pakai ngata-ngatain saya segala lagi. Lagian apa sih ini tokonya? Toko kecil aja belagu. Jualan apa coba tuh? Nggak jelas. Udah pergi sana. Lo tinggal lihat tuh ya. Ya ele, gue takjub bener ini sama yang namanya April. Ratu tantrum sejati. Gue bingung nih kayaknya waktu kecil dia dikasih cemilan cabai gendotnya mamanya nih. Bisa jadi atuh Yen, iput oge meni sebel kitunya ningalina eta teh si April teh. Pantesan atunya ribut sama si ibu-ibu yang punya toko. Itu orangnya tuh. Mbak April. Mbak April dari mana mau kemana nih? Nggak belanja? Enggak dulu deh, masih ada stok di rumah. Kalau gue lihat-lihat nih mukanya kebanyakan beban hidup kayaknya. Gue tebak ya. Kayaknya tuh lu abis ngelamar kerjaan terus ditolak. Begono kan? Kok bisa tahu? Oh iya nih Bu Yayan, heran banget. Cari kerjaan susah banget. Mau kerja kantoran di deket-deket sini, nggak ada lowongan. Terus tadi ngelamar di minimarket, terus ditolak. Capek deh. Alah April, matake atunya kalau dikasih kerjaan teh harus nate disyukuri, dijalani dengan ikhlas gitunya. Ulah aneh-aneh gitu. Wah, ini pasti pada kemakan sama video yang lagi viral ya. Kalau saya jelasin lagi tuh capek, kepanjangan soalnya saya juga nggak salah di situ. Ya udah, gini aja sekarang Mae. Lu tuh sebenarnya bisa dapat kerjaan yang bagus, ya. Tapi lu kudu nurunin dikit aja ego lu. Nggak usah berpatokan lu kerja kantoran, pakai seragam, gaji gede, begono. Sebenarnya banyak kerjaan buat lu. Lu bisa buruh nyuci setrika, ape terima jahitan, begono. Iuh, ogah lah kalau kayak gitu. Nih ya, kalau saya nggak bisa kerja di kantor atau jadi karyawan di minimarket, ya mendingan saya jadi pengusaha. Emang kita boleh mimpi setinggi-tingginya, begono. Tapi jangan juga sampai lu maksain. Pada akhirnya lu ngebelangsak sendiri. Nah ini nih, ya kalau mikirnya kayak gitu, ya makanya hidupnya kayak gitu aja tuh. Di situ-situ doang, stuck, nggak bisa kemana-mana, nggak maju-maju. Aduh, Mak Diki, ini sekate-kate dinasehatin sama orang tua malah begitu. Ini emang pegang mulutnya kudu dikaretin nih orang. Biar bisa Udah. Aduh. Sial. Udah ditolak kerja malah ketemu sama si duo julid ganas itu. Makanya hidup mereka tuh selalu aja miskin. Orang mentalnya juga mental orang miskin. Yang ngapain sih mikirin omongan mereka? Mendingan aku cari kerja lagi. Aduh. Ini kan Mbak April. Makasih ya Ayah. Nih, Vino lagi nemenin mamanya ya. Pinter banget sih. Vino, kamu kenapa?
Mbak, Alhamdulillah. Ini aku di mana? sekarang kamu di yayasan, Mbak. Tadi kamu pingsan kata Mali. Kok kamu bisa pingsan, Mbak? Sebenarnya apa yang terjadi? Juga nggak tahu, tapi kayaknya mungkin aku kecapean kali ya, Ay. Soalnya tadi lagi muter-muter cari kerjaan, tapi nggak dapet-dapet. Apa mungkin Mbak April susah dapat kerja gara-gara video yang viral kemarin ya? Ya udah Mbak, untuk sekarang kamu istirahat aja dulu di yayasan. Kalau ada apa-apa kamu bilang sama aku atau Maya atau Malik. Iya, Ay. Ay, oh iya aku lupa ngomongin ini ke kamu. Kita tuh lupa loh survei parcel untuk dibagiin ke donatur sama klien. Oh iya, aku lupa. Ya udah nanti kita cari ya bareng-bareng. Mas, aku punya ide usaha. Gimana kalau kita bikin parcel lebaran? Tapi kan kita nggak ada modalnya, April. Atau gimana kalau kita ajak kerjasama aja tuh minimarket tempat kita kerja. Maksudnya tempat aku kerja. Iya tahu, aku mantan karyawan di sana. Tapi jangan aku nggak mau kerja sama bos yang semena-mena kayak gitu. Enak aja, aku dipecat seenaknya kayak gitu, terus dia dapetin untung dari usaha kita. Ogah. Oh ya udah, nggak usah usaha kalau gitu. Ya Mas, jangan nyerah gitu aja dong. Ini soalnya aku punya ide lain nih, sekalian balas dendam tuh ke bos itu. Gimana kalau kamu nyuri makanan dan minuman dari minimarket itu? Wah, gila kamu ya. Enggak. Nih ya kalau misalnya ketahuan, yang ada aku ikutan dipecat. Mas, ayo dong Mas. Enggak. April, enggak. Ya sebentar. Hei, udah waktunya bayar kontrakan. Udah 4 bulan lu nunggak ya. Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu harus bayar ya. Ya maaf ya Pak. Ya kebetulan banget nih si April juga habis dipecat Pak. Saya minta waktu ya Pak ya. Masalah lu mau dipecat, lu mau apa itu bukan urusan gua. Pokoknya gua kasih waktu lu 1 minggu ya. Kalau enggak lu boleh angkat kaki dari sini. Cari duit di mana coba? Kamu sih bikin ulah aja kerjaannya. Itu lagi. Itu terus yang dibahas. Kan tadi aku udah kasih solusi. Kamu tinggal nyuri dari minimarket tempat kamu kerja, terus kita bikin parcel. Ayo dong Mas. Atau kamu mau kita jadi gelandangan? Waalaikumsalam. Ay. Mbak, loh ada apa? Ada yang ketinggalan barangnya? Oh, enggak kok. Ini aku kesini mau nawarin usaha baru aku, usaha parcel. Kan kamu tahu sendiri. Aku susah nyari kerjaan, makanya aku mau mulai usaha. Kebetulan banget sih Mbak. Sebetulnya aku sama Maya juga lagi survei. Kita lagi nyari parcel untuk donatur. Wah, pas banget, Ay. Pesan di aku ya. Kamu tenang aja, Ay. Nanti harga parcelnya terjangkau kok. Soalnya aku produk-produknya juga ngambilnya dari minimarket ya, tempat Mas Januar kerja. Kan dia dapat diskon karyawan. Iya, nanti coba aku diskusin dulu sama Maya ya Mbak. Aku bakal kabarin kamu secepatnya kok. Makasih ya, Iya. Ayah. Nih, Dina lagi nemenin mamanya ya. Pinter banget sih. Vino, kamu kenapa? Mbak,
Vino baik-baik aja kan? Dia nggak sakit atau kenapa? Enggak kok, emangnya kenapa ya, Ay? Enggak, soalnya kan cuacanya lagi nggak bagus ya di luar. Terus banyak anak-anak yang gampang terkena penyakit akhir-akhir ini. Oh ya, kalau misalkan nanti Mbak April sama Mas Januar sibuk, boleh loh Vino dititipin di yayasan. Makasih ya, Ay, tawarannya. Ya, nanti ya. Di yayasan, oh ya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Hati-hati ya Mbak. Iya. Deh Vino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pas banget kalau lagi sepi. Mana CCTV lagi mati. Jadi sekarang aku bisa leluasa buat ngambil barang-barang ini. Wis, keren, rajin banget lu bener-bener. Iya dong. Ini gue lagi ngecekin nih barang-barang yang expired mana yang enggak. Kita sebagai karyawan harus tetap semangat. Oh iya dong. Semangat. Yaudah deh, gue sana dulu ya. Iya. Wih, suami aku jago banget nyurinya. Ini sih bisa dijadiin beberapa parcel, Mas. Masih bisa ya kamu senyum-senyum? Jantung kamu copot tau nggak berketahuan. Ampun, makasih ya Mas atas perjuangannya. Gini deh, aku masakin masakan favorit kamu. Ya, biar mood kamu balik lagi. Atau aku pijitin. Kamu tuh emang paling bisa yang ngerayu aku. Tapi Pril, mending kita pikirin lagi deh rencana ini. Aku tuh udah nggak berani nyuri lagi, takut aku. Ya Mas, kok kamu cepet banget sih kiranya? Wajar, ini kan baru pertama kali nyuri. Nanti ke depannya juga biasa aja, Mas. Kamu tuh lagi ngapain sih dari tadi? Sambil ngeliatin aku tuh maksudnya apa? Aku lagi mengabadikan muka pengantin kecil aku yang cantik banget. Kamu lagi ngegambar maksudnya? Gambar siapa? Lagi pula sejak kapan kamu bisa menggambar? Kayak dulu tuh kamu paling males banget disuruh gambar. Kita tuh udah berapa lama gak ketemu sih, Ay? Kamu belum tahu aja skill gambar aku jadi bagus banget sekarang. Oh, masa sih? Aku nggak percaya. Coba lihat. Jangan dulu. Kenapa? Nanti kamu lihatnya pas sudah selesai aja. Tapi lightingnya lagi bagus nih di sini. Kamu boleh nggak pose sedikit gimana gitu yang menurut kamu manis, cantik? Gimana sih paling manisnya kamu, Ay? Apaan sih? Wow. Oke. Gitu ya. Iya. Anyway, sebenarnya aku udah nyari-nyari untuk parcel untuk kita bagiin ke donatur. Aku juga udah sempat ngomong sama ya. Kalau gitu nanti biar aku antar aja ya. Oh enggak usah. Aku bisa sendiri kok. Lagian kan aku juga pesannya di Mbak April, jadi pasti lebih gampang lah untuk ditemuin. Ya udah. Pokoknya aku dukung kamu, Ay. Ya. Ini udah belum sih kok? Lama banget ya? Udah. Udah. Oh, ini bisa jadi karya terbaikku nih. Masa iya? Coba lihat dong. Coba aku lihat. Kenapa stoknya nggak sesuai sama sisa barang di list ya? Kenapa banyak yang hilang? Siapa yang pikir kemarin? Kemarin saya libur, Pak. Berarti kalian berdua yang harus tanggung jawab karena hilangnya barang ini. Mati aku kalau sampai ketahuan nyolong. Aduh, gimana kalau aku sampai dipecat? Penanggung jawab stok adalah kamu, Dono. Dan saya tidak pakai toleransi lagi. Kamu saya pecat.
Oke, Pak. Makasih karena udah ngasih saya kesempatan buat kerja di sini, Pak. Permisi. Dan kamu sebagai pengganti Dono. Tapi awas, jangan sampai terulang lagi. Kamu bisa saya pecat. Baik, Pak. Dan sekarang kamu ke gudang. Sortir semua barang expired dan pisahin sebelum diretur ke pabrik. Suasana lagi panas. Gak mungkin aku nyuri lagi. Apa aku bawa pulang produk expired aja ya? Lumayan buat tambah isi parcel. Bang Bro, ngemeng-ngemeng ya. Bagaimana tuh soulmate waktu kecil lu tuh? Si Babang M, ame Aini, gue perhatiin ya. Mungkin Ari, mungkin lengket aja kayak kertas kontrak ame materainya Bu Gono disaguin. Apaan sih Bu Yayan? Kebiasaan dari dulu, suka banget jodoh-jodohin orang. Lagian atuh Adani, mendingan Adani teh udah we nyerah gitunya. Si Malik teh eta teh pasangan pengantin Aini waktu kecil gitu. Lagian atunya masih aya kene eta Neng Maya teh leuwih cantik, masih jomblo deh nya. Saya setuju sama Dani. Aini sama Malik cuma temenan biasa kok. Pokoknya bagi saya sebelum janur kuning melengkung, cinta masih bisa diusahain Bu Yayan. Dani, fakta tentang cinta lu yang bertepuk sebelah tangan entu lebih dahsyat dari hilal Begono. Ya? Jadi mumpung cinta lu entu masih dangkal ya, sebaiknya lu coba dah tuh berenang di pantai yang lain Begono. Jangan cuma nungguin di depan portal melulu kagak dibuka-bukain pintu. Capek deh. Apa mungkin selama ini saya juga nunggu depan portal, tapi nggak dibukain pintu ya? Jadi kesindir. Produk expired ini bisa aku manfaatin buat usaha parcel aku. Aku yakin bos gak bakal sadar kalau yang hilang produk expired. Jadi aku gak perlu deg-degan terus. Bang Januar, itu tadi barang apa? Oh, barang untuk bahan-bahan parcel ya? Iya, ini bahan-bahan buat parcel kok. Makasih ya, udah pesan parcel di April. Iya, sama-sama Mas. Lagian juga kalau mau beli parcel di toko lain kan jauh. Untung aja April jualan. Kalau gitu, aku duluan ya. Oh ya, hati-hati Mas. Permisi. Ya. Untung ini nggak curiga. Mas, ini banyak banget. Ini kamu nyuri segini banyak gak ketahuan, Mas? Udah, kamu tuh tenang aja. Itu bukan barang-barang display, itu barang-barang yang udah kadaluarsa. Aku ambil dari gudang. Ya ampun, Mas. Ini barang udah expired. Ngapain dibawa pulang? Yang pasti nggak buat kita makan, Pril. Ini barang ini bisa kita bikin parcel. Jadi, aku ngerti. Barang-barang ini yang kita pakai buat bisnis parcel kita. Tumben kamu jenius, Mas. Banyak kan? Iya. Mas, tapi ini tanggalnya udah expired, gimana cara nutupinnya, Mas? Ini mah gampang nih. Tadi aku tuh udah mampir ke percetakan. Lihat, nih label-label yang udah expired. Tinggal kita tempel aja. Tuh. Wah. Aku bener-bener nggak kepikiran ini sih, Mas. Nih, Mas, gini ya. Biar warga nggak curiga, gimana kalau parcelnya nih ya kita campur aja. Jadi yang di depan itu barang-barang yang baru, yang di belakang yang udah expired kayak gini. Itu urusan kamu lah. Aku percaya sama kamu. Mas, biar bisnis kita makin berkembang, gimana kalau kita bikin parcel makanan yang di belakangnya tuh ada barang pecah belahnya juga. Tapi biar murah kita beli barang pecah belahnya yang reject. Wah,
Ide bagus itu. Kebetulan aku juga ada kenal sama yang ngejual barang pecah belah. Nah, kita bisa beli di dia tuh. Aku mau kasih buku yang bahas pernikahan ini ya buat Aini. Siapa tahu setelah baca ini dia sadar sama niat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri. Aini mana, Mai? Dia lagi keluar sebentar, ntar juga paling balik lagi. Ini saya mau kasih buku. Ih, berat banget bacaannya. Ya, enggak, ini tuh kayak ngobrol aja gitu, ringan sebenarnya. Coba aja kamu baca. Beautiful marriage, asik. Biar ngode Aini ya supaya cepet-cepet nikah. Kalau itu mah bonus namanya. Oh iya, kamu kan selama ini di Mesir ya? Itu gimana sih? Ya compare to Bali lah, dibandingin sama Bali itu gimana? Kamu lebih pilih mana, Bali atau Mesir? Sebenarnya kalau Mesir aku udah pernah sih, cuman sekarang lagi pengen cobain Bali gitu. Bukan pernah lagi gak sih? Iya udah pernah, udah kenyang gitu. Udah kenyang. Udah jalan bareng Monta. Seru banget tapi. Pengen cobain Bali juga. Seru banget sih sunsetan di situ. Iya kan, makanya. Iya. Seru banget kan, aku juga. Tapi sunsetan di pantai. kalau ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pembahasan apa sih? Tadi aku dengar-dengar lagi ngebahas Mesir atau Bali. Kalian berdua lagi ngerencanain jalan-jalan bareng ya? Ini pesanan barang-barang rejekannya Mas ya. Makasih ya, Mas. Iya, permisi. Mas, barangnya cepet banget datangnya. Perasaan baru di order. Wah, tambah untung nih kita. Tuh, lumayan kan? Iya. Ini sih lumayan banget. Masih bagus lagi. Nah, ini nih Mas. Nah, nanti selain ke yayasan, kita juga bisa nih jual parcel ini dengan harga premium. Kalau begini pasti nggak ketahuan nih. Siapa dulu dong. Selesai. Aku nganterin parcel dulu ya Mas ke yayasan. Iya, ya. Aku juga mau telepon kurir yang tadi biar dia bisa bantu kamu nganterin barang ini. Oke. Ayo, Vino. Mau ngambil cemilan ya? Nanti kamu nggak bisa makan malam karena udah kenyang dulu sama cemilan. Taruh sini ya. Terus kau main aja balik ke kamar. Iya, Mah. Pril, bisa nggak si Vino kamu titipin di yayasan? Biar kita bisa fokus kerjanya. Nanti deh aku sekalian aja nanya di sana, ya. Oke. Aku pergi dulu ya, Mas. Ya, tadi. Kasih. Ya. Vino. Vino bangun sayang. Vin, nggak bangun nak. Kamu pasti cuma tidur aja kan? Vin bangun, Vin. Vino bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, Mbak April. ini parcelnya udah jadi. Harus hati-hati ya Mas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Makasih ya Mas. Ini parcelnya bagus banget loh Mbak. Ini cantik banget, kualitasnya juga bagus deh ini. Bikin parcel premium kayak gini dong, nggak rugi Mbak? Enggak dong. Ini kan kalau buat yayasan aku kasih harga nggak mahal. Tapi kalau buat yang lain ya harganya beda dong. Masya Allah. Semoga Allah melipat gandakan pahala buat Mbak ya. Amin. Oh ya, Ay, ini kan aku lagi sibuk banyak pesanan parcel. Boleh nggak ya Ay kalau Vinonya aku titipin di sini? Boleh dong. Kalau misalkan kamu sibuk, kamu bisa titipin Vano di sini supaya Vano juga bisa main sama anak-anak yayasan yang lainnya. Ya ampun, makasih banyak ya semuanya ya. Yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum.
Iya dong. Ini karena saya nggak pernah nyerah sama mimpi saya, Bu Yeyen. Kan main dah. Ini aja ya sebenarnya pesanannya baru sebagian buat di kampung ini. Masih banyak lagi buat di luar kota. Soalnya kan saya jualannya juga online. Iput game lu seneng atunya ngelihat kamu sukses gitu. Nggak kayak dulu kamu teh viral nate gara-gara berantem gitu. Semoga atuh kali ini mah kamu teh viral nate karena sukses usaha kamu gitu. Ngomong-ngomong, gua sama Iput mau mesen parcel lagi nih, Bu Gono. Ntar sekalian gua pasarin lagi tuh sama Warkamsi. Bagaimana? Bisa dong? Boleh. Kita fotoin ya buat promosinya. Nah, aku Iput dipotokeun ya. Tah. Guys, yo parcel nate kali. Ya? Papa keluar kerja dulu ya. Bentar lagi Mama pulang kok. Kamu jangan lupa nanti dikunci pintunya, ya? Iya, Pak. Dadah. Ada, Pak. Kalau cuma makan satu, nggak akan ketahuan. Vino? Iya, Mah. Vino, nanti malam Mama sama Papa sibuk. Kamu ngaji ya di yayasan? Iya, Mah. Tapi ingat, jangan makan di sana ya. Iya. Nanti Mama bikinin makan malam aja buat kamu, nanti kamu makan di sana. Oke, Mah. Ya. Ayo udah, Mama ini siapin makanannya dulu ya. Kak ini. Kenapa? Pinanya sakit. Vino, kamu kenapa? Ini kayaknya harus aku bawa ke klinik dulu sekarang. Kalau gitu aku hubungin Mbak April ya. Vino, ayo ikut Kak Malik. Aini? Halo Aini, ada apa Ai? Ini, Vino tiba-tiba muntah. Sekarang Vino lagi dibawa ke klinik sama Malik. Apa? Vino? Yaudah aku segera ke sana ya. Mas Vino tiba-tiba masuk rumah sakit. Ayo kita sekarang ke sana, ayo buruan. Vino. Vino bangun sayang. Vin, nggak bangun nak. Kamu pasti cuma tidur aja kan? Vin bangun, Vin. Vino bangun. Vino. Ai, kamu ngapain anak aku, Ai? Tadi dia pergi baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Apa yang terjadi sebenarnya? Kata dokter, Vino keracunan makanan, Mbak. Keracunan makanan? Terus bisa sampai meninggal? Hah? Kata dokter karena Vino keracunan makanan, dia masih terlalu rentan, masih terlalu kecil, makanya dia ngalamin ini, Mbak. Emangnya kamu kasih makan Vino apa? Aku nggak kasih makan apa-apa, Mbak. Tapi tiba-tiba Vino keracunan makanan, padahal anak-anaknya ya baik-baik aja kok. Jadi cuma Vino aja yang keracunan makanan, sedangkan anak-anak lain enggak? Kamu emangnya mau tanggung jawab? Vino ini anak kandung aku satu-satunya, Ai. Maaf, kami turut sedih sama kejadian ini. Tapi kami juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Yang kami tahu pasti Vino nggak makan apa-apa di yayasan.
Ternyata bener dugaanku. Vino meninggal gara-gara makan makanan expired ini. Ini mainan kesayangan Vino. Kemana-mana pasti dia selalu bawain. Mas, kamu apa-apaan sih? Itu masalah kamu, tau gak? Coba aja, Phil. Coba aja kamu paksa aku buat di situ. Aku? Kamu nyalain aku, Mas? Jelas-jelas ide pakai makanan kadaluarsa itu ide kamu. Ya coba aja kamu gak terobos, Phil. Coba kamu simpan itu makanan dengan benar. Vino gak akan sentuh makanan itu, Phil. Kamu jangan cuma nyalain aku aja ya. Kamu udah tahu apa resikonya di bisnis ini. Kamu juga jalanin terus kan? Jadi jangan cuma nyalain aku doang ya. Ya, saya turut berduka cita. Tapi namanya utang, ya tetap utang. Kontrakan yang masih nunggak itu, kalian harus bayar. Bapak nggak punya hati nurani ya, Pak? Anak saya baru aja meninggal, Pak. Tanah kuburan aja belum kering. Sekarang Bapak tega banget, udah nagih uang kontrakan. Pokoknya nggak usah bawa kematian Vino. Saya nggak mau tahu itu. Kalian harus tetap bayar. Astagfirullahaladzim, gak ada akhlak banget lu ya. Orang menagih kontrakan tuh ya. Lihat-lihat situasi, minimal tuh 7 hari, abis orang berkabung, begono baru ditagih. Iya, benar Pak. Saya ambil uangnya dulu. Ini hasil penjualan pasar saya sama istri saya. Tapi maaf ya Pak, belum semuanya. Pokoknya sisanya gue tunggu ya. Lu harus lunasin segera. Yuk, kagak inget mati lu. April, kayaknya pesanan parcel kita cancel dulu ya. Sebabnya Pan, kalian lagi berkabung tuh ya. Jadi kayaknya masih butuh waktu ya buat nenangin hati kalian begono ya. Bener pisan eta teh, kalian teh jangan maksain atunya. Soalna teh orderan kita teh loba gitu. Jadi mending kita teh nyari eta supplier nu lain. Kalau aku batalin orderan mereka, hilang banyak dong kesempatan dapat uang gede. Bu, jangan di-cancel ya pesanannya ya. Kita janji kok akan nyelesain semua pesanan parcelnya. Tapi kita kagak maksa lu ya. Iya bener. Nanti juga tolong promosiin ya ke orang-orang lain kalau kita masih terima pesanan parcel. Ya udah deh, kalau gitu nanti gue bantuin promosiin deh parcel lu ya. Oh, makasih ya. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menurut kalian, aku harus ngelakuin apa ya? Aku mau ngebantu mereka untuk bisa ngurangin kesedihannya Mas Januar sama Mbak April. Gimana ya? Oh, kita larisin aja usaha parcelnya gimana? Kita bantu aja usahanya. Ide yang bagus itu, Mai. Kalau mereka sibuk, pasti bakal bantuin mereka biar nggak terlalu sedih. April. Kita mau pesen parcel lagi nih. Tapi bukan kayak begono. Terus mau yang kayak gimana, Bu? Terserah dah. Lu mau pakai konsep yang bagaimana, gaya apa, yang penting yang lu tata di dalamnya tuh lu ganti pakai buah. Begono. Apalagi kalau pakai buah tepan lebih sehat gitunya. Aduh gimana ya? Bingung. Soalnya kan kalau parcel buah, isi buahnya kan dikit-dikit kayak. Saya kan nggak mungkin beli buahnya 1 apel, 1 jeruk, terus pisangnya sedikit. Kan nggak bisa beli buahnya kayak gitu, minimal beli buahnya ya 1 kilo.
saya nggak bisa kayaknya bikin parcel buah, apalagi yang beli cuma Bu Yayan doang. Eleh, lu usahain deh gimana caranya. Sebabnya saudara gue maniak banget makan buah. Lagian kalau dikasih begonoan tuh mubazir, kagak ada yang makan. Gimana ya? Lu tenang aja, nanti gue bantu promosiin tuh ke Warkamsi biar pada ikutan beli parcel lu, ya Put ya? Bener pisan, eta teh Ibu juga sama promosiin parcel buah kamu nanti. Secara ibu-ibu arisan itu, dia mah pada latah. Kita beli apa, dia ngikut gitu. Ya, ini beneran? Serius? Bisa dong. Ya udah deh kalau kayak gitu, saya bikinin parcel buahnya. Cakep. Ya udah, kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah coba, lu sebutin apa aja tadi pesenannya biar gua catat Begon. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh 3 Arjuna mencari cinta teh mau pada kemana atunya? Lagi pada ngomongin apa sih? Ini teh kita teh lagi promosiin parcel nasi April gitunya sama ibu-ibu. Nah pelantarana teh Yayan sama Iput gitunya. Oh iya calo. Lu jangan ngadi-ngadi ya, mulut lu sekate-kate. Kita ini kagak ngambil untung. Kita cuma bantuin si April begono. Kesianan pan ya, sampai kagak bisa bayar kontrakan. Masya Allah baik banget ibu-ibu ya. Pada beliin parcel buat warga. Ih, Bang Bro. Sebagai Warkamsi emang kudu saling tolong menolong di Marima. Jangan ampe ngaku-ngaku orang kaya, tapi hari gini belum nyiapin THR begono. Bener pisan eta teh. Ngomong-ngomong, lu bertiga kagak mau beliin parcel apa? Parcel buah, apa parcel snack-snack begono buat Aini most wanted di kampung mari? Gak apa-apa lah, biar ibu-ibu aja duluan. Kumaha atuh Malik, kamu teh emangnya henteu kapengen gitu beliin parcel buah buat Aini, apalagi isina teh buah teh kan biar makin sehat gitu. Terus Aini teh pasti seneng pisan ngerasa diperhatikeun gitunya. Bener juga kata Bu Iput. Siapa tahu kalau gua kirim parcel ke Aini, kesempatan gua buat deketin dia bisa terbuka lagi nih. Aduh, aneh lupa. Ada yang harus diurus nih. Bibu, saya pamit duluan ya. Ya, gue duluan ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, maaf ya. Saya tinggal dulu. Saya ada urusan juga. Aye, Bang Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal Abang Lalik nih ya. Ini acara masing-masing. Apa gimana? Lu kagak ada niatan begono beliin pengantin kecil lu parcel begono? Gue kasih tahu mak lu ya. Lu jangan sampai kalah set sama yang lain. Lu kudu royal kalau sama Aini mah. Atuh Malik, kamu teh jangan sampai nanti teh malah berubah nama gitunya jadi pengantin orang. Oh. Bagaimana? Ya, biar aku pikir-pikir dulu ya, Bu. Saking kelamian atunya mikirna. Iya. Saya permisi dulu ya. Sibuk kan ya? Iya. Sibuknya. Nggak kelar-kelar deh. Boleh juga sih ngasih Aini parcel buah. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Dari mana Malik? Enggak, aku emang habis jalan aja ke sini. Aku mau nanya sama kamu. Kamu tuh masih suka mangga? Masih suka. Tapi kalau sekarang-sekarang ini sih lagi suka buah salak. Hah? Salak? Nanti sembelit loh kamu kalau makan itu kebanyakan. Yang lain apa? Buah pir. Pir juga kalau kamu kebanyakan malah diare. Yang lain? Kelengkeng.
itu engkeng nanti gula darah kamu tinggi. Ih, tunggu. Ini tuh ada apa sih? Kenapa tiba-tiba malah nanyain buah-buahan, terus tiba-tiba kamu malah ngebully buah-buahan itu kayak maksudnya apa? Kamu kalau nanya, ya udah kan aku ngasih tahu, aku sukanya ini, terus kenapa harus kayak dijudge itu semua buahnya? Tunggu. Ini barang expire dan seharusnya diretur di gudang. Terus kenapa lo mau bawa pulang di barang? Gua tahu. Lo mau bermain-main sama di barang. Atau jangan-jangan sama ini lo bermain sama stok barang dan lo juga ngebikin gue dipecat. Gua bakal laporin ke bos. Tau rasa lo. Mana? Mas, kalau sampai ngadu dan bikin gua rugi, ini bakal gua kasih pelajaran. Ya Allah, Mas kenapa? Habis dipukul, Bang. Saya antar ke klinik ya. Ayo, Mas. Ibu-ibu arisan banyak yang mau beli kok. Nih, list nama di gua aja udah sampai 7 orang yang mau pesen parcel buah. Ya udah deh, saya terima pesanannya Bu. Nanti kirimin list pesanannya aja ya. Ya, oke. Makasih ya Bu. Gimana ya? Ngambil untung dari parcel buah. Kenapa mukanya ditekuk pulang-pulang? Tadi aku ketemu si Dono di parkiran toko pas aku bawain ini. Hampir aja dia ngaduin aku ke pemilik toko kok. Hah? Terus? Tapi kamu tenang aja lah. Tadi aku udah coba ancam dia. Ya mudah-mudahan aja dia nggak macem-macem. Ya ampun. Mudah-mudahan aja ya Mas dia nggak macem-macem. Mas, ini tadi Bu Yeyen barusan telepon. Katanya banyak banget ini orang yang mau pesen parcel buah. Buah? Iya. Ya kalau buah, ntar kita untung gede dari mana coba? Iya makanya kita harus cari cara Mas. Soalnya aku nggak mau nanti dijulitin sama Bu Yeyen sama Bu Iput gara-gara aku nggak bisa nyanggupin pesanan parcel buah, ya kan? Waduh, pas banget lagi nih. Banyak banget pedagang buah yang mau ngejual buah bos stok lamanya. Bagus Mas. Ayo kita bisa langsung proses nih. Kamu yakin nih lilinnya aman buat makanan gini? Lah Mas, gak penting mau pakai lilin apa. Nih, yang penting buah-buah kita tuh terlihat seger. Jadi kalau dipajang di parcel, orang-orang mau beli bisa kejual mahal. Iya. Ini mah bagus banget hasilnya. Ya seger kan? Kayak buah mahal tuh. Enak ya? Demen? Kayak barengan lagi. Ini buat aku. Ya, iya Ai. Ini buat kamu Ai. Aku sengaja
ngasih ini supaya ngingetin kamu buat makan sehat. Ini saya juga kok sehat. Bisa bagus buat wajah, bagus buat otak, bagus juga biar kreatif, nggak samaan kayak orang. Iya sama aja nih buahnya, sama khasiatnya. Saya aja. Terima kasih banyak Dani dan Fahri. Kenapa aku pingsan? Perasaan aku nggak sakit. Seingat aku, dalam waktu dekat juga nggak ada kegiatan yang bisa bikin aku kecapean banget deh. Pucuk dah, cakep banget bentukannya. Mana buahnya seger-seger banget lagi ya. Kamu teh bener pisan atuh Yen, ini teh meni mencelang-mencelong gitunya. Parselna teh meni geulis. Ini mah semua warga teh pasti ngira gitu kalau si April teh punya eta kebon buah-buahan. Bener banget. Kalau begini, gua rela dah jadi seleler abadi usaha parsel nih. Ibu Iput sama Bu Yen dapat persenan nanti. Wah, mantep banget disebut lebaran. Kamu teh bener pisan atuh Yen ya. Kita teh jadi makin semangat promosiin gitu, apalagi menang persenan. Habis ini, bakal langsung gua antar ke rumah saudara gua. Dia udah nungguin. Terus kalau parsel yang kemarin gimana? Udah dimakan? Gua pajang, kagak gua makan. Buset dah, bentukannya aja cakep banget. Ih, gua kagak tega buat bukanya. Jadi gua pajang aja dah. Gono. Punya Iput oge sarua atunya dipajang, paling diintip memesan di teongan gitunya. Jadi we disimpan kayak dekorasi gitu. Bukan cuma Iput sama Yeyen, tapi semua warga juga sama gitu. Soal nanti cantik parsel kamu teh. Aman deh kalau gitu. Warga sini emang pada norak beli parsel tapi buat pajangan. Parsel dari siapa, Ay? Assalamualaikum, Ay. Waalaikumsalam. Itu buat donatur kan? Bukan. Dari siapa, Ay? Dari Fahri sama Dani. Oh ya, kalau kalian mau nanti ambil aja ya. Masih banyak banget. Nggak usah, Ay. Lagian kan itu dikasih buat kamu. Masa kamu kasih ke orang lain? Kenapa sih mereka kasihnya ke Aini doang? Terus aku sama sekali nggak dapet. Kenapa kamu, May? Enggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Perut aku kok tiba-tiba sakit gini ya? Ay, Aini, kenapa? Ay, kamu kenapa? Bentar, biar aku ambilin air minum. Sorry, May. Iya, kenapa sih? Kamu kenapa? Makan apa ya kamu ya? Sampai kayak gini. Kamu minum dulu, ini airnya. Kamu emang habis makan apa sih, Ay? Biar aku antar ke klinik aja ya. Enggak. Aku istirahat sebentar paling juga udah enakan kalau mualnya. Aini beruntung banget ya. Gak ada cowok yang pernah sebegitu khawatirnya ke aku kayak Malik khawatir ke Aini. Jadi sebelumnya saya itu berkonflik sama Yanuar. Karena saya nyoba ngebongkar semua kelicikan dan kejahatannya dia, Bang. Dia itu udah mencuri barang dan makanan yang ada di toko. Bahkan barang yang expired pun itu dicuri sama Yanuar, Bang. Astagfirullahaladzim. Kok pecah, Dan? Mana gue tahu, Bang. Ini gelas padahal baru loh dari parcel yang Mbak April. KW itu, Dan, berarti, Dan. Makanya. Astagfirullahaladzim. Dane, apa sih ini berarakan begitu Saya baru nyobain gelasnya dari parcel yang Mbak April tuh. Dituangin air panas langsung pecah. Bu Yeyen, Bu Iput, kok mukanya pada pucat begitu? Kebanyakan muntah-muntah gua. Kayaknya gua kena ajab juga, kebanyakan gibah kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iput ge sarua atuh nyeri batang ieu teh tapi entos minum obat gitunya. Tinggal nunggu sembuh tapi masih murilit gitu batangna teh. Makan pedes-pedes ya?
Lu sembarangan aja. Gue ini lagi jaga pola makan sama Iput. Lagi diet cabe. Gue sama Iput pola makannya sama, 11-12. Loh, ini mukanya Bu Yayan sama Bu Iput kenapa pucat begini? Aduh, lu kagak ngerasain sih gue kehabisan energi. Gara-gara munte-munte nih gue. Bisa barengan gitu sih? Apa mungkin habis makan makanan atau lauk yang kurang sehat kali? Kita kan habis beli nasi bungkus di warung biru ya. Nah, bisa jadi tuh, Po. Lagian kan warung itu kurang rame. Jadi bisa aja lauk kemarin yang nggak laku dipanasin lagi. Jadi kan nggak seger. Jadi jangan-jangan kita teh nyari ribet teh gara-gara mam nasi di situ. Nah, bisa jadi dah tuh. Untung aja mereka percaya sama omongan aku. Pokoknya semua masalah yang timbul gara-gara parcel aku harus aku belokin semua faktanya. Ibu, Zidan, Bu. Zidan. Ibu. Zidan. Ibu. Zidan. Zidan. Ibu. Ibu. Ini kamu kenapa? Ternyata cuma mimpi. Ibu, Aini kangen. Mbak April, saya baru dari minimarket beli makanan untuk dibagi-bagiin ke tetangga buat lebaran. Diterima ya Mbak April? Makasih banyak ya Ibu. Repot-repot deh. Enggak kok, saya nggak repot-repot. Kalau gitu saya pamit dulu ya, mau kasih ke tetangga yang lain. Iya, silakan. Mari. Iya, mari. Semoga mereka nggak sadar kalau itu makanan dari parcel yang mereka bikin. Lumayan kan, aku jadi dapat banyak parcel dari orang-orang. Jadi aku bisa bagiin lagi tuh ke tetangga. Pasti semua orang bakal anggap aku dermawan. Waduh, lumayan banget nih. Tuh, selama ini kan kita banyak stok kue. Cuma kan nggak bisa dimakan ya, sekarang ada luarsa. Iya nih, sekarang kita bisa nyobain. Cobain. Bel, ini stikernya kok kayak sama yang kita tempel di parcel kita ya? Mas, ini juga. Ini berarti kita makan makanan kadaluarsa. Aduh, nih gimana dong? Ini berarti ibu yang tadi itu dapat parcel dari tetangga, terus parcelnya dikasih lagi ke kita. Dasar nggak modal.
barbar nggak sih? Bil. Bil, buang, Bil. Bil. Oh, nih gara-gara kamu nih. Kamu nyalain aku sih? Kenapa sih nggak lihat dulu bungkusannya? Ini kita jadi senjata makan tumbuhan kan kalau gini ceritanya. Hai. Malik, aduh kamu bangun ya? Kamu gimana rasanya sekarang udah enakan? Kamu dari semalam di situ. Ya siapa lagi yang jagain kamu? Makasih banyak ya kamu udah nemenin aku semalaman ini. Kamu pasti kurang tidur, mendingan kamu istirahat aja, kamu pulang aja malam. Enggak, aku nggak apa-apa, Ai. Tapi sekarang kamu ikut aku ke klinik ya? Aku khawatir banget sama kamu kemarin. Aku udah gak apa-apa kok, aku juga udah mendingan. Paling istirahat sebentar lagi aku udah enakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Abang Malik. Si Kasep. Ai. Karena lagi ada yang jagain, aku keluar dulu ya sebentar. Ya udah deh, istirahat dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar udah tadi berdua di kamar. Ini bagaimana kondisi lu? Alhamdulillah udah enakan Bu Yayan. Bu Yayan sama Bu Iput gimana? Alhamdulillah atuh Iput genges mendingan gitu. Ini kok napi jadi sakit di barangan begono, mana mirip lagi ya gejala-gejalanya. Emang lu makan juga di warung biru? Warung biru? Ini nggak tahu warung biru. Kenapa Bu Yayan bisa mikirnya ke warung biru ya? Gini, jadi Bu Yayan sama Bu Iput tuh abis beli makan di sana. Terus malam pada sakit deh tuh, Ai. Oh ya ampun. Tapi kalau aku sih sebelumnya gara-gara makan buah. Itu pun parcel dari Dani sama Fahri. Tapi sih seharusnya makan buah nggak bikin sakit ya. Tapi bentar, Bu Yayan sama Bu Iput makan makanan dari parcel juga nggak? Lah iya bener. Abis beli parcel itu gue makan. Iput juga pan? Iputnya mama gua. Terus gue anter ke rumah saudara gue. Nah di rumah saudara gue makan lagi tuh. Kagak mau rugi ya pan? Jangan-jangan eta teh kita semua teh nyeri beteng habis membuat tina parselnya si April. Bisa jadi tuh, Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ri. Mau ke yayasan? Enggak, mau ke kelurahan. Ini kan depan yayasan, nih. Ya kan bisa aja, Ri. Mana aku tahu sih. Ini saya mau nengokin Aini. Dia lagi sakit ya? Sakit apa sih? Ya tiba-tiba kayaknya dia keracunan makanan, Ri. Muntah-muntah, sakit perut. Denger-denger juga lagi banyak kasus kayak gitu di sini. Iya tuh, di musola banyak banget yang sakit juga. Kayaknya ini udah masal deh. Sampai Aini kena juga. Biasanya kalau kayak gini berarti ada sumbernya nggak sih, Ri? Oh, Lik, ini saya mau nawarin. Nanti malam kan ada pengajian pemuda gitu di kampung sebelah. Kalau misalkan kamu mau bareng, nanti kabarin aja. Kita bisa ke sana. Boleh banget. Nanti biar malam ini aku jemput ke rumah ya. Tapi nggak usah bawa motor lah. Jalan kaki aja, biar kayak saya. Iya, yaudah. Ntar malam jalan kaki. Oke. Saya masuk dulu ya. Ya, assalamualaikum, Ri. Waalaikumsalam. Panasin dulu motornya biar nggak basi.
Mas, kok kita bisa apes gini ya? Perasaan kan kita udah ngindarin ya, nggak makan makanan isi parsel kita. Ya namanya juga lagi apes, Pil. Siapa juga yang tahu. Tapi ya Mas, tadi kita masih beruntung aja. Kita masih bisa ngelak, masih bisa bodoh-bodohin warga. Kalau nanti semua warga di sini sakit semua gara-gara isi parsel kita gimana? Pasti semua orang jadi curiga Mas sama kita. Iya, kamu benar. Gimana kalau semua bahan-bahan parsel ini kita simpan dulu di kamar belakang. Nah terus nanti tinggal kita beli tuh bahan sama buah yang masih bagus. Jadi kalau misalnya udah ngecek kan kita aman-aman aja. Iya Mas, udah bagus tuh Mas. Setidaknya kita cari aman dulu lah ya. Yaudah, aku beli buah sama bahan yang bagus dulu ya. Ya udah Mas. Enak kan, ringan juga tadi pembahasannya. Mau hujan ya? Woi, siapa tuh? Maling itu, Lek. Ayo. Apa nih? Wait, buset. Kenapa, Bang? Maling tuh. Maling. Maling. Maling, Bang. Oh, maling lu. Bukan maling, Bang. Udah lu ngapain, Bang? Tunggu dulu. Mas yang pernah saya bantuin di depan minimarket itu kan yang saya temuin babak belur? Iya Bang, saya ini mantan rekan kerjanya Yanuar Bang. Dan gara-gara dia, saya ini dipecat Bang dari kerjaan saya. Maksud lo? Jadi sebelumnya saya ini berkonflik sama Yanuar. Karena saya nyoba ngebongkar semua kelicikan dan kejahatannya dia Bang. Sekarang Bang, dia itu udah mencuri barang dan makanan yang ada di toko. Bahkan barang yang expired pun itu dicuri sama Yanuar Bang. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini Mas Yanuar sama Mbak April pakai barang-barang buat parselnya itu yang kadaluarsa? Bener Bang, bener banget. Makanya dari kemarin banyak yang sakit kan? Warga lagi pada heboh sekarang, Ay. Kenapa? Loh, emangnya kamu gak baca grup WA Wakansi apa? Belum. Gini, jadi Dani itu kasih tahu warga kalau ternyata buah-buahan sama makanan yang ada di parsel yang Mas Januar sama Mbak April itu semuanya kadaluarsa semua, Ay. Aduh, dan begitu tahu informasi itu aku langsung cek. Nih, buah yang ada di parsel kamu aku langsung cek, aku kerok tuh. Masa ada putih-putih kayak gini? Ini kan aneh banget. Aku yakin banget ini pasti bikin kamu sakit nih. Astagfirullahaladzim. Mai, berarti parsel buah yang kita kirim ke donatur sama orang-orang yang kurang mampu. Oh iya, Ay, ya ampun. Gini yaudah. Sekarang kamu langsung minta maaf sama para donatur. Kamu bilang sama mereka untuk jangan dimakan parsel yang kita kirim. Sekarang aku harus ke rumahnya Mbak April. Pasti warga udah pada di sana. Pasti warga marah-marah banget sama Mbak April. Enggak, Ay. Kamu di sini aja. Kamu masih sakit, kamu belum sembuh kayak gini. Kamu hati-hati loh. Aku nggak apa-apa. Ay, kamu seriusan yang bener aja. Iya. Ay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, bahan-bahan parsel yang ini nanti kita kirim buat warga yang di luar kampung. Dan untuk sementara kita pakai bahan-bahan yang bagus untuk warga sini. Ya udah, yang parsel yang ini biar aku aja yang kerjain. Kamu bikin parsel dengan barang-barang bagus yang di ruang tengah aja, Mas. Ya. Oke.
ada apa nih? Jangan pura-pura nggak ngerti deh lo. Lo sama bini lo udah nipu kami. Nipu apaan saya? Aduh Januar, kita semua nih udah tahu kalau lu sama bini lu bikin parcel pakai barang-barang yang udah expire. Makanya kita semua sakit berjamaah. Kalian jangan asal tuduh begini dong. Ini namanya fitnah. Oke, Bang Januar, kalau Bang Januar kagak ngerasa bersalah, biarin kita semua ngecek barang-barang yang dipakai buat parcel ya. Udah silakan, cek. Tuh, cek nih, ya. Nih, gimana? Cek. Kita teh harus lihat ya teh. Coba cek dulu. Nih, Bagus gak? bagus kan? Iya masih seger buahnya. Saya ini kecewa sama kalian semua. Kalau begini caranya, bisnis saya bisa bangkrut, Bu. Pak. Saya punya buktinya. Ini barang yang nantinya dijadikan parcel oleh Januar. Kalian lihat sendiri, ada cacatnya kan? Eta mah somplak atuh. Lu lihat nih, udah somplak barangnya. Terus kalian lihat sendiri, ini tanggal expirednya. Ini makanan. Coba lihat. Kalian lihat tanggal expirednya. Bohong, dia ini bohong, Bu. Dia ini bohong. Mas, itu bukan bahan-bahan saya. Kamu jangan bohongin saya dong. Yang bohong itu kamu dan istri kamu, Januar. Saya ambil barang ini dari parcel yang dibeli oleh warga dari kamu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak percaya, silakan dilihat sendiri. Saya yakin Januar dan istrinya ini lebih licik dari yang kalian pikirkan. Bener banget tuh. Saya setuju. Kita mendingan geledah dulu untuk cari kebenarannya. Tapi kalau emang terbukti nggak salah, kita jangan langsung nyalahin gitu ya. Iya bener. Yaudah, Ibu. Lu yang kurang ajar, ah. Jadi buah-buah itu lu beginiin, makanya kita sakit perut. Lu kasih cairan lilin. Halo, siapa yang kudu tanggung jawab atunya selama ini kita teh nyari di batang gerak-gerak kalian berdua tuh. Aduh, lu bener liwat. Madi lu ya. Kita bawa polisi aja mereka. Gak boleh main anarkis kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tenang dulu. Yang penting sekarang kita udah tahu dalang dibalik keracunan warga itu siapa. Kita serahin ke pihak berwenang, jangan main hakim sendiri. Ya udah, Babang. Di pengadilan aja hakim berlima. Udah pantas kita adilin lawannya. Udah, Tuh aja gue bisa kabur. Ya Allah. Dan coba cek Dan. Lu aja yang ngecek deh. Cek Dan. Apa? Bang. Gue ngeri nih. Aman Dan. Bang. Kagak ada napasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dia akhirnya mati di Banduren. Sesuai sama amal perbuatannya.
Aini? Ay, kamu ngapain keluyuran gini? Kan kamu belum sembuh. Malik, ternyata kamu. Aku mau ke rumahnya Mbak April. Aku mau cari tahu. Pasti semua warga udah marah banget sama Mbak April. Aku mau ngecek keadaan di sana ya. Ay, gak bisa, Ay, telat. Keadaannya udah kacau banget sekarang. Mas Januar udah meninggal ketiban buah dari pohon. Dan Mbak April sampai sekarang juga belum sadar. Tuh, ini harusnya aku datang lebih cepat, harusnya aku datang lebih awal. Harusnya aku bisa kontrol semua kemarahan warga yang ada di sini. Lagi-lagi aku selalu terlambat. Ay, tolong banget kamu stop nyalain diri kamu terus kayak gini. Ini semua bukan salah kamu. Lihat aja kondisi kamu aja sekarang masih kayak gini. Pokoknya sekarang kamu ikut aku ke yayasan. Aku mau ke tempatnya Mbak April. Enggak, jangan ngeyel, cepetan naik. Aku bakal anterin kamu ke yayasan, terus habis itu aku mau bantu pemakaman. Jadi tolong, Ay. Aku mau ikut ke pemakaman. Aku mau ikut. Oke, kamu ikut aku ke makam, tapi kita harus ke yayasan dulu dan kita ganti baju ya. Iya. Ay, udah, ayo sini cepetan. Mas Januar mana? Lu tenang dulu. Mas Januar mana? Tarik napas bang, napas dulu. Mas Januar. Salah gimana teh? Maut salah gimana teh? Sekarang warga lagi ngurusin pemakamannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas Januar. Mas Januar. Mas Januar. Mas Januar. Kamu yang ikhlas. Saya mau nyusul Mas Januar sama Vito aja. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Saya udah kehilangan semuanya. Mas Januar. Mbak istighfar, Mbak. Kamu harus ikhlasin Mas Januar. Biarin bapak-bapak di sini ngelanjutin proses pemakaman ya, Mbak. Biarin Mas Januar tenang di sana ya. Istighfar, Mbak. Udah. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo April, istighfar. Silakan lanjutkan proses pemakamannya. Ayo bang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Waduh. Kunaon eta teh penuh ku beling gitunya. Ibu, gak enak ah. Mungkin ini semua adalah pelajaran untuk kita. Mbak April, lebih baik sekarang Mbak April bertobat. Minta ampunan buat Mas Januar. Dan mulai sekarang lebih baik Mbak melakukan kebaikan ya. Bener tuh. Daripada lu ntar kena ajab tuh ke laki lu begono. Udah lu tobat aja. Saya minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong maafkan saya.
kesalahan saya dan Mas Yanuar atas semua yang terjadi selama ini, termasuk soal kematiannya Vino. Itu semua salah kami. Astagfirullahaladzim. Saya bersedia bertanggung jawab atas semuanya. Termasuk proses hukum. Alhamdulillah.